Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Kita ikrarkan dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Mari kita bersolawat dengan membaca sholawat qolobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang berjudul keutamaan zikir tasbih yang masih menjadi misteri. Bacaan tasbih itu adalah bacaan yang sangat banyak sekali pahalanya dan disenangi oleh Allah. Maka Allah mengatakan bahwa siapapun yang membaca tasbih sebanyak-banyaknya, maka ia akan selamat dari api neraka. Lalu keutamaannya apa? Keutamaan dari bacaan tasbih adalah banyak sekali. Yang pertama, 2 kalimat yang ringan di bibir atau mudah diucapkan, tetapi berat dalam timbangan amal dan sangat disenangi oleh Allah yang pemurah, yaitu subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah lagi agung dan segala puji baginya. Kemudian yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Faqih dari Khalid Imran, Nabi bersabda, "Siapa perisaimu?" Mereka bertanya, "Apakah ada musuh?" Jawabnya, "Tidak." Maksudnya perisai dari neraka. Jadi tasbih itu bisa menjadi perisai api neraka. Yang kedua. Kemudian yang berikutnya, Al-Faqih juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Katanya, kata Israfil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, bacalah sebanyaknya yang diketahui Allah." Maka orang yang membaca 1 kali, yaitu tasbih, maka akan diberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, dihimpun dengan orang yang berzikir sebanyak-banyaknya. Orang yang membaca zikir 1 kali berupa zikir tasbih itu akan dikelompokkan menjadi golongan orang-orang yang suka berzikir hanya 1 kali. Kemudian yang kedua, ia akan dianggap paling utama dari orang yang berzikir siang dan malam.
ada orang yang berzikir siang dan malam selain tasbih, maka dia akan menjadi golongannya. Orang yang berzikir semalaman, hanya 1 kali bacaan. Kemudian yang ketiga, dijadikan tanaman surga. Jadi kalau kita membaca tasbih 1 kali, maka kita sudah mencicil, sudah berandil di surga, tanaman surga 1. Kemudian yang keempat, segala dosanya lenyap seperti gugurnya pohon kering. Jadi kalau kita membaca tasbih 1 kali, maka gugur dosa kita. Membaca 2 kali semakin gugur, semakin banyak bertasbih, maka semakin habis dosa-dosa kita. Kemudian yang ke-5, Allah akan merahmati dan tidak akan menyiksa orang yang suka bertasbih. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya, bahwa tasbih yang berbunyi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, itu akan menjadi pengganti sedekah bagi orang miskin. Jadi orang yang miskin bisa mengganti sedekahnya dengan membaca tasbih, bisa dengan sholat duha. Banyak sekali kalau kita ingin masuk surga, jalannya banyak dan mudah. Hanya masalahnya orang mempunyai iman atau tidak. Kalau yang mempunyai iman, maka dia akan senang dan mudah untuk masuk surga. Kemudian kita perbanyak amaliah kita agar kita mempunyai tabungan akhirat yang banyak. Sekarang sering kita dengar orang banyak menabung tapi tentang dunia, sementara akhiratnya lupa. Maka ini supaya kita mendapatkan sedekah yang banyak, maka kita perlu banyak membaca tasbih. Yang paling baik adalah 100 kali ketika kita selesai sholat malam. Sholat tobat kita juga dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 100 kali. Maka ini akan menjadi tabungan kita, dan kita akan semakin sedikit dosanya kalau kita selalu banyak membaca tasbih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang sederhana ini akan bisa membangkitkan kita untuk semakin menyukai zikir yang namanya zikir tasbih. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sempurnakan pertemuan kita ini dengan baca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian, kalau ada kesalahan, kekhilafan tentu datang dari kami karena kami merasa manusia biasa, tempat salah dan dosa. Kemudian kami juga masih merasa kurang tentang ilmu. Maka apabila demikian, Allah semoga memaafkannya. Kalau ada benarnya, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.